Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Ahmad Rizky Pratama dari kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi IP PON atau VoIP di aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut ini saya sudah membuat topologinya. Ada gedung A yang terdiri dari 3 IP PON, gedung B yang terdiri juga 3 IP PON, dan gedung C yang terdapat 3 IP PON juga. Nah, tujuannya agar IP PON dari gedung A, gedung B, dan gedung C bisa saling berkomunikasi walaupun beda network. Nah, di sini sudah saya tampilkan IP-IP-nya apa saja yang nanti mau kita konfigurasi. Berikut ini konfigurasinya. Pertama, kita pilih yang di gedung A, kita pilih router, masuk ke CLI, kita atur dulu, kita klik no, enable atau N, kontak, kita masukkan IP-nya, kita masukkan int FA 0/0, lalu enter, lalu masukin IP add, bukan IP add, maksud saya IP address 172.16.10.2. Saya di sini pakai /24 255.255.255.0. Enter. No shoot yang berfungsi untuk mengaktifkan perangkat router ini. Lalu kita masukkan exit ini untuk keluar dari menu. Kita masukkan int FA 0/1 enter IP add 192.116.1.1. Di sini sama juga saya memakai /24. Kita masukkan no shoot. Setelah itu kita exit lagi. Nah, setelahnya sudah memasukkan IP, nah itu muncul fast Ethernet dari 0/0 itu 172 dan fast Ethernet 0/1 itu 192 sudah masuk ya. Dan kita masuk lagi untuk men-setting DHCP full buat si klien IP PON ini. Nah, kita masukkan IP DHCP full voice 1, enter. Nah, lalu kita masukkan networknya yang sama 192.16.10/24, enter. Lalu masukkan default routernya. Nah, di default routernya ini sama seperti yang IP router tadi yang di interface 0/1, yaitu 192.16.1.1. Lalu kita masukkan option 150 IP 192.116.1.1, enter. Nah, ini saja settingannya. Lalu kita keluar, exit, kita masukkan IP DHCP exclude address, kita masukkan dengan IP gateway si routernya 192.116.1.1. lalu kita masukkan komen teleponi service, kita enter. Nah, setelah sudah, masukkan max, min, DN atau strip DN 6, kita enter. Lalu masukkan max, bisa kalian tulis EPH atau EPHON setelah kalian. Max strip EPH 6, bisa juga EPHON. Nah, EPH itu cuma singkatan, kita enter. Setelah sudah, kita masukkan auto async dari
1 ke 6, 1 to 6. Enter. Lalu kita masukkan IP source list. Maksud saya source address 192.168.1.16.1 port 20 maksud saya. Lalu setelah sudah kita enter, kita masuk ke telepon, bukan exit, coba kita telepon, bukan maaf agak-agak lupa saya, phone DN, maksud saya itu. Nah, phone DN1 ini untuk menambahkan nomor IP phone yang dibuat si kliennya yang di bawah tuh. Kita pilih yang IP phone 1 tuh nomornya 11.16.01. Terus masukin lagi phone DN2. Masukin nomornya 02. Sama, cuman diubah nomor belakangnya saja yang sudah tertera 11.16.03. Setelah sudah, kita keluar dari konfigurasi CLI routernya, kita beralih ke perangkat switch untuk men-setting VLAN, switch ports conte. Kita masukkan INT, kita pakai range aja biar cepet. INT bisa RA, bisa range. INT range FA 0/2/4. Kita enter. Kalian bisa ketik SW, bisa juga ketik switch port. MO itu mode, ACC itu akses. Saya singkat saja. Kita enter. Lalu SW voice VLAN 1, kita enter. Kita ketik exit, bisa X, bisa exit, setelah kalian. Nah, setelah sudah, kita masuk ke IP phone, kita nyalakan perangkat IP phone-nya dengan cara menggeser kabel itu ke bagian tertentu, ke bagian powernya. Lagi kita geser, kita tarik, kita drag, itulah pokoknya. Nah, ke bagian powernya. Apabila sudah ada tanda hijau-hijaunya, berarti perangkat itu sudah menyala dan sudah muncul IP-nya 192 dari gateway-nya 192.16.1.1. Nomornya juga sudah ketahuan, yang sama seperti yang kita setting tadi. Setelah kita sudah men-setting gedung A, bagian gedung A, sekarang kita pindah ke bagian gedung B. Pertama, kita masuk ke router CLI. Nah, kita masukkan IP baik dari interface FA0/0, interface FA0/1, dan interface FA1/0. Masukkan komen INT masukkan komen INT FA0/0, enter. IP add, bisa IP address, bisa IP add 172.16.10.1, maaf tuh /25 sama kayak yang tadi 255.255.0, enter. No shoot berfungsi untuk menghidupkan perangkat. Lalu kita masuk ke interface FA0/1, A0/1, maaf
1 enter IP add 172.16.11.1 11 maksudnya 11.1/24 sama, lalu enter, kita no shutdown lagi. Lalu kita masuk ke interface EPA 1/0. Kita enter IP add 192.16.2.1/25. Enter, no shoot. Setelah kita sudah men-setting, kita lihat apakah sudah masuk atau belum IP-nya. Dan ternyata sudah masuk IP-nya. Oh iya, sebelumnya ini belum bisa cuman 2 adapter doang. Cara menambahkan adapternya yaitu dengan cara klik router. Nah, ada NM belakangnya TX, kita drag aja ke port bagian yang kosong. Kita matiin dulu perangkatnya. Lalu kita drag TX ke bagian ini. Nih contohnya yang masih kosong. Ini kan kosong. Kita matiin dulu TX, kita drag ke bagian ini. Nah, itu dia. Lanjut kita ke konfigurasinya. Habis itu setelah sudah kita memasukkan IP address, kita setting IP DHCP pool buat si klien IP phone ini. Sama caranya seperti yang bagian pertama tadi. IP DHCP pool voice 2 enter. Nah, network 192.16.2.0/24.255.255.0. Lalu kita klik default route. Default route-nya yaitu IP gateway dari si router yang di gedung B, yaitu 192.16.2.1. 16.2.1 enter. Selanjutnya kita masukkan option 150 IP 192.16.2.1 exit IPX, maaf bukan IPX, IP DHCP exclude, IP DHCP exclude 192.16.2.1. Kita enter, kita masuk ke menu teleponi. Teleponi strip service, kita tap aja, kita enter, kita masukkan max, kurang strip, max strip phones 6 enter, max strip DN 6, kita masukkan lagi enter, asing kita masukkan menu auto asing 1 ke 6. Langkah selanjutnya kita masukkan komen IP source strip address 192.16.2.1 memakai port 2000. Kita enter. Nah, setelah sudah kita memberi nomor si IP phone klien ini. iPhone strip DN1 itu namanya buat IP phone 1, yaitu kita masukkan number 12.16.01. Sekarang yang telepon yang kedua kita memberi nama sama, kita ubah aja yang angka belakangnya. Yang ketiga sama, kita ubah belakangnya. Nah, setelah sudah kita keluar dari menu CLI routernya, kita beralih ke switch. Sama seperti yang di gedung A, kita setting switch portnya memakai range. INT
range atau RA, FA karena cuma 3, 2, strip 4. Kita masukkan SW, MO, ACC atau switch port mode akses. Masukkan lagi enter, switch port voice VLAN 1. Kita exit lagi, kita keluar, kita nyalakan IP port client dengan cara mendrag ke arah kabel powernya untuk menghidupkan perangkat IP port. Dan begitu seterusnya, baik dari IP port 1 sampai IP port 3. Kita drag atau tarik ke bagian powernya. Kita silang sama angkanya, silang. Setelah udah kita percepat saja. Nah, sudah hijau perangkatnya, berarti sudah nyala perangkatnya. Dan kita cek sudah masuk nomornya juga, IP gateway-nya juga sudah kelihatan dari si router gedung B, yaitu 192.16.2.1. Nah, sudah ketahuan. Sekarang kita beralih ke gedung C. Masuk router CLI, sama caranya, sama persis dari kedua konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Router, kita klik N atau enable, kontek atau configure terminal. Enter INT FA 0/0. Ya, benar. Enter 17 IP add 172.16.11.2 /24 sama ya. Semua di sini saya menggunakan /24. Kita no shoot, kita enter. INT FA 0/1, enter IP add 192.16.3.1 255 sama /24. Lalu kita no shoot. Setelah sudah kita setting IP-nya, langkah selanjutnya kita men-setting IP DHCP pool. IP DHCP pool voice 3. Kita enter. Untuk networknya titik 0 ya, 192.16.3.0/24. Enter. Default root-nya kita menggunakan IP si router gedung C, yaitu 192.16.3.1. Option 150 ID 192.16.3.1. Kita enter, kita exit. IP DHCP exclude, masukkan IP-nya 192.16.3.1. Kita enter, kita masuk ke teleponi service. Kita enter. Max F-Hons 6. Enter. Max DN 6. Auto async sama seperti yang kedua tadi, auto async 1-6. Kita enter lagi. Lalu IP source address, nah pakai IP gateway 192.16.3.1. Portnya sama, saya memakai port 2000. Enter. Lalu kita menambahkan nomor si IP phone client. Pertama IP phone DN1, kita masukkan nomor 131601. Sekarang yang kedua kita masukkan, kita ganti aja belakangnya jadi 2. tiga. Nah, setelah sudah, kita masuk ke perangkat switch. Sama seperti yang kedua tadi, kita atur switch portnya. Enable, configure terminal atau config. INT RA FA 0
2/4 atau 2/4. Nah, 2, 3. Kita enter swmoacc, enter sw voice, saya voice VLAN 1, exit. Lalu kita hidupkan perangkat IP phone-nya dengan cara drag ke ball power-nya. Drag lagi, exit, drag lagi, exit. Nah, kita percepat saja. Apakah sudah? Oh iya, sudah masuk nomornya juga, dan gateway-nya juga sudah ketahuan 192.16.3.1. Apabila semua sudah, ini belum bisa berkomunikasi antar gedung karena kita belum atur IP root-nya dari gedung A, B, dan C. Langkah selanjutnya kita mengatur IP root agar bisa berkomunikasi antara satu gedung ke gedung lainnya. Nah, conf t kita masukkan bentar, IP route, kita masukkan IP-nya 172.16.11.0. Bentar ya, /25 255.255.255.0. dia melewati jalur 172.16.10.1. Nah, melalui jalur gedung B. Kita enter, kita masukkan lagi, kita hapus saja biar mempercepat. Kita hapus dari angka 11, kita ubah jadi 192.16.3.0. dia juga melalui jalur si gedung B 172.16.10.1. Setelah sudah, kita enter, lalu kita hapus dari angka 3 menjadi 2. Kita exit aja. Sekarang IP root di router bagian gedung B. Kita masukkan sama caranya seperti yang di gedung A tadi. Kita masukkan IP route. Dia cuman si klien IP phone-nya saja, baik dari gedung A ke gedung C. Gedung A dan gedung C. IP route 192.16.1.0/24. 172 dia melewati gedung bagian A, yaitu 172.16.10.2. kita ubah aja itu menjadi 11 karena dia melewati gedung bagian C. Kita ubah satunya menjadi 3. Kita enter, kita exit aja atau bisa minimize. Kita ke bagian gedung C, caranya sama. Kita exit dulu, ntar IP route. Nah, dia sama seperti konfigurasi dari gedung A, cuman bedanya dia dari sebelah kanan. 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.11.1. Oh, apa kenapa nih? Oh maaf, belum saya masuk ke konfigur terminal. Kita lagi dari ulang. IP route 172.16.10.0
apa sih 255.255.255.0 dia melewati si gedung bagian B, yaitu 172.16.11.1. Kita enter. Lalu kita masukkan IP dari si bagian gedung B. Kita hapus saja dari bagian angka 10, kita ganti 192.16.1.0 karena dia juga melewati jalur gedung bagian B sama seperti yang atas. Kita enter saja. Sekarang satunya kita ganti menjadi 2. Nah, sudah selesai kita melakukan IP rootnya. Sekarang kita mengkonfigurasi memasukkan nomor atau mendaftarkan nomor yang ada di ini dari yang ada di gedung B, C, dan A di masing-masing router agar bisa saling berkomunikasi. Nah, langkah selanjutnya itu mendaftarkan nomor dari setiap bagian gedung, baik dari gedung A, gedung B, dan gedung C agar bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk caranya pada bagian gedung A itu mendaftarkan nomor IP PON gedung B dan gedung C. Pun sebaliknya ntar gedung B menambahkan nomor IP PON dari gedung A ke gedung C. Untuk komennya sebagai berikut: dial, stripper, atau peer, voice, 1 VoIP. Kita enter, kita masukkan destination strip pattern, yaitu nomor gedung bagian B kan itu 12.16.0.1. Kita untuk mempersingkat kita kasih titik 2 aja. Lalu kita masukkan session target IPv4, yaitu 172.16.10.1 karena dia melewati router gedung bagian B. Kita ganti satunya menjadi 2. Nah, ininya kita mendaftarkan nomor IP PON di gedung bagian C di gedung bagian A. Itu karena dia melewati router bagian B, sama juga 172.16.11.1. Sekarang kita beralih ke router gedung bagian B. Pada router bagian B ini kita menambahkan nomor IP PON pada gedung A dan juga C di bagian gedung B ini. Untuk komennya hampir sama, cuman beda IP-nya saja. Kita masukkan destination strip pattern 11, 16 itu kan nomor si IP PON gedung bagian A. Nah, kita isi lagi session target IPv4 karena dia melewati gedung bagian A, kita tulis deh 172.16.10.02. Kita masuk lagi dial peer voice 2, satunya kita ganti 2. Nah, kita ubah menjadi 13 maksudnya ya. 13 kan itu nomornya IP PON bagian gedung C. Kita masuk lagi session target IPv4. Dia melewati router bagian C karena 2. Nah, exit. Kita silang, kita menuju ke router bagian C. Kita enter aja biar nggak pusing. Caranya hampir sama, cuman IP-nya saja yang berbeda. Sama, hampir semuanya sama. Destination pattern-nya, nah 11, 16 itu kan nomor si IP PON bagian A. Untuk session targetnya, target IPv4, karena dia melewati gedung bagian B 16,
dulu. Kita isi 10.2. Di Alpir voice 2 VoIP. Destination-nya kita ubah menjadi 12. Karena itu nomor si bagian gedung B. Listen targetnya menjadi 11.1. Kita enter. Nah, ini adalah konfigurasi terakhir. Langkah terakhir yaitu melakukan pengujian apakah konfigurasi kita yang sudah kita lakukan berhasil atau tidak. Cara pengujiannya yaitu saling menelpon dari IP PON dari gedung A ke gedung B maupun ke gedung C. Untuk langkah pertama pengujiannya, saya akan menelpon dari satu gedung, dari gedung A dulu. Dari ketiga IP PON itu apakah bisa saling terhubung antar telepon, belum antar network ya. Bentar, saya cari dulu. Saya hafalin nomornya. Nah, di sini yang agak-agak ribet ngaturnya karena ngatur jendelanya. Bentar ya. Gimana? iPhone. Oke. Kita cari lagi yang ketiga. Agak-agak ribet di sininya. Oh, ini yang ini. Udah benar. Berarti ini iPhone 1. Setelah sudah nih, kita udah ketahuan, kita masuk ke GUI-nya. Kita buka, kita masukkan nomornya, yaitu 11 16 01 dan ring out, dan ininya teleponnya berkedip-kedip warnanya merah. Tuh. Masukkan yang ketiga dan ring out dan lampunya berkedip-kedip, berarti itu menandakan itu bisa saling terhubung dari satu gedung. Ini baru satu gedung, belum antar network. Dan ring out berkedip-kedip sama, berarti itu berhasil ya. 16.03 dan ring out berhasil. Kita tes lagi dari bagian yang IP PON 2 dan ring out berhasil terhubung. Bentar, nah ini nih ribet, kita harus geser. Nah, kita masukkan 11 16 2 ring out dan berkedip-kedip. Nah, kita pindah ke gedung B. Ini masih satu gedung ya, belum antar network. Yang antar network nanti yang terakhir-terakhir saja. Itu menjadi moment of the truth. Bentar, saya cari dulu. Emang agak ribet ngatur Windows-nya. Kita atur dulu agar kelihatan rapi. Nah, kita masuk ke GUI. Tadi phone 4 ya. Busi. Oh, salah saya masukin nomornya. 12 16.1 ring out dan berkedip-kedip. Kita masukkan lagi 12 16 0. Salah lagi saya masukin 03 16. Nah, salah ke satu saya malah kan. 12 16 03 dan ring out dan berkedip-kedip. Berhasil, tandanya itu 12 16 02 ring out ya dan berkedip-kedip.
Kita masukkan lagi 16.0. Ups, maaf, salah. Saya tidak melihat. Dan 1 dan berkedip-kedip ya. Berarti itu bisa, tidak ada bacanya busi. Ring out bacanya. Sekarang yang dari yang ketiga. Ring out dan berkedip-kedip. Dan yang terakhir berkedip-kedip dan ring out. Sekarang kita melakukan pengetesan di gedung C. Kita cari dulu. Bentar, agak ribet. Wow, banyak sekali jendelanya. Dulu kita taruh sini, iPhone 6 nya kita taruh sini, dan iPhone 8 ya, sama pengetesannya. Kita setting dulu biar tampilannya enak. Kita masuk bui. Kita buka dulu, kita masukkan 13.16.01 ring out dan berkedip-kedip merah, berarti itu berhasil. Lalu 13.16.2 ring out, ada bacaan ring out dan berkedip-kedip. Nah, yang kedua, salah, saya masukin nomornya 13.16.2 ring out ya, dan berkedip-kedip dan berhasil. Dan yang terakhir, kita masukin nomornya. Ring out, berhasil. Dan yang terakhir, alhamdulillah bisa. Nah, ini kan baru satu antar gedung, baru satu network doang, belum antar network. Ini pengujian antar networknya. Berikut ini pengujian antar network. Saya cari dulu. Ini moment of the truth. Deg-degan. Apakah berhasil atau tidak? Kalau berhasil, berarti konfigurasi yang kita lakukan berjalan dengan tepat dan benar. Saya cari dulu ini jendelanya, Windowsnya, agak-agak ribet. Bentar, apakah ini 12 ya? Benar. Saya cari yang angkanya 1. Ini 2, salah, bukan. 11.16.02, oh bukan, ya benar, bukan ya. Kita cari yang belakangnya 1, yang 11. Nah, iya, nih dia. Oke, kita telepon ke bagian gedung B. Kita telepon dari gedung A ke gedung B, apakah berhasil atau tidak. Kita masukkan nomornya 12 no number. Oh, salah saya. Kelebihan angka satunya 116 aja. Masukkan 12 16 0/03 dan ring out dan berkedip-kedip warna merah. Berarti itu berhasil. Tuh, iPhone 5 berhasil berkedip-kedip 16.02. Ring out yang mana nih? Oh, yang ini. Berkedip-kedip ya. Dan ring out berhasil. Dan yang terakhir ini berapa? 1 ring out dan berkedip-kedip warna merah, berhasil. Itu nelpon dari gedung A ke gedung B sudah berhasil. Sekarang gedung B ke gedung C, apakah berhasil atau tidak? Ya. Nah, itu gedung C kan? Apakah berhasil dari gedung B bisa berkomunikasi ke gedung C? Kita cari, agak ribet di sininya. iPhone 6 oke, ya.
IP PON 7 dan IP PON 8. Nah, ya. Sekarang kita cari yang 12 yang belakangnya 1 ya. Yang belakangnya 1. Nah, nih, tembok. Kita masukkan nomor bagian C 13 16 0/1 ring out, dan yang mana nih? Oh, ini berkedip-kedip ya. Kita masukin lagi 13 16 02 dan berhasil. Dan yang terakhir 13 16 03 berhasil. Berarti dari gedung B ke gedung C bisa saling berkomunikasi ya. Sekarang dari gedung C ke gedung A, apakah bisa berkomunikasi atau tidak? Kan ini nyebrang nih, jauh. Apakah bisa berkomunikasi atau tidak? Ini ke gedung A. Ini dia pengujian yang terakhir. Terus kita cari yang bagian 1111. Udah ketemu, kita setting atur biar kelihatannya rapih. Dan kita cari lagi yang bagian IP PON yang bagian C yang belakangnya 1. Oi, langsung ketemu. Oke. Momen tutup out. Salah saya. Kita masukkan nomornya. Kita geser. 11 16 01 dan ring out dan kedip-kedip, berarti bertandanya berhasil. Lalu kita masukkan lagi 11 16 02 ring out lagi, kedip-kedip warnanya merah. Berhasil. Dan yang terakhir 11 16 03 ring out dan berkedip-kedip warna merah. Alhamdulillah, berarti konfigurasi yang kita lakukan kali ini telah berhasil dan tepat. Nah, karena tadi pengujiannya kurang begitu jelas, karena saya kecepatan, saya ulang lagi recordnya. Record pengujiannya yang pertama ini langsung saja kita mulai dari gedung A aja. Gedung A dulu, nanti gedung B, gedung C, lalu antar network. Pertama gedung A. Kita cari dulu IP PON-nya. Taruh sini. Bentar, bukan ini. Ini. Nah, ini merupakan IP PON di gedung A. Coba ya. Saya atur dulu Windows-nya, tampilannya. Kita masuk GUI. Nah, pertama kita masukin nomornya si 11 16 01. Ada bacaan ring out dan berdering warna merah tuh, berkedip-kedip. Kita coba angkat ya. Dan ada bacaan connected atau terhubung. Nah, berarti ini udah berhasil. Sekarang kita coba 11 16 03. Salah. Ring out dan berkedip warna merah. Coba kita angkat, apakah terhubung juga? Pastinya udah terhubung lah ya. Dan terhubung ya, connected. Oke. Itu pengujian di gedung A sudah berhasil ya kan, udah connected semua, bisa menelpon. Sekarang yang di gedung B, itu iPhone 3 4 sama iPhone 5. Nah, seperti biasa atur jendelanya. Oke, sini masuk GUI. Nah, nomor di gedung 2 B kan itu kan 12 16 ya kan.
saya mau nelpon 1. Ring out, berkedip, coba kita angkat ya. Apakah connected dan connected atau terhubung. Berarti bisa nelpon ke nomor 121601. Coba kita telepon ke ini 121602, berarti 121603. Ring out, berkedip, coba saya angkat. Pastinya terhubung. Nah, pengujian di gedung B itu telah berhasil semua, bisa menelpon semua. Dari satu IP phone ke IP phone lainnya sudah terhubung. Coba kita ke gedung C. Di gedung C itu IP phone 6, 7 sama 8 berarti ya. 7 sama 8. Oke. Nah, kita atur seperti biasa. Oke, GUI dan GUI. Di nomor gedung C itu kan 1316 ya kan. Coba ini nomor kan 131603, berarti saya mau menelpon 131601. 02 maksudnya. Berhasil. Ring out, coba saya angkat ya. Pasti terhubung atau connected. Nah, coba saya mau menelpon 131601. Ring out, berkedip merah. Kalau diangkat pasti sudah terhubung. Bisa. Itu pengujian di gedung C. Simpulannya kalau satu gedung ini sudah bisa menelpon ya. Dari IP phone 1 ke IP phone lainnya sudah bisa menelpon. Yang di gedung B juga bisa menelpon dari satu IP phone ke IP phone lainnya. Gedung C-nya juga sama, bisa menelpon ke IP phone lainnya. Sekarang pengujian antar network. Antar network dari gedung A ke gedung B, nanti ke gedung B ke gedung C, nanti dari gedung C ke gedung A. Apakah berhasil? Pasti berhasil lah. Sekarang di gedung A, gedung B dulu kita cari ini IP phone 3, IP phone 4, IP phone 5. Nah, ini kan ada tertera nih nomornya 12. 12 itu kan nomor di gedung B kan. Kita cari yang di gedung A-nya yang belakangan angka 1. Nah, ini 111601. Itu kan nomor si gedung A. Sekarang kita melakukan pengujian ke nomor gedung IP phone gedung B. Apakah berhasil? Kita telepon dari 121601. Ring out dan berkedip. Coba ya kita angkat ya. Pasti connected. Nah, benar kan? Ada bacaan connected, berarti terhubung atau bisa. Kita matiin aja. Kita telepon sekarang ke 121602 kali enak. Nah, ring out, berkedip warna merah. Dan nomornya juga sudah ketahuan dari ini. Connected ya. Tuh, connected. Sekarang yang terakhir kita telepon ke 121603. Nah, ring out, berkedip warna merah. Coba saya angkat. Dan connected, berhasil. Nah, berarti matiin dulu. Berarti nelpon dari gedung A ke gedung B berhasil atau bisa terhubung antar network. Coba dari gedung B ke gedung C, apakah berhasil juga? Gedung C itu 6, 7, 8. Sekarang kita cari yang di gedung B-nya itu 1. Ini. Terus ini
13 itu kan depannya buat nomor si gedung C. Yang 12 ini merupakan nomor gedung B. Coba kita lakukan pengujiannya. Apakah bisa menelpon ke gedung C dari gedung B? Enaknya 131601. Ring out, berkedip warna merah, dan kita angkat. Ada bacaan connected, berarti sudah terhubung atau bisa. Matiin. Kita ke 131602. Ring out, berkedip warna merah. Coba kita angkat, pasti connected atau terhubung. Terus yang terakhir kita masukkan 131603. Ring out, berkedip warna merah. Coba kita angkat, connected atau tersambung. Berarti nelpon dari gedung B ke gedung C berhasil, sudah bisa berkomunikasi antar network. Nah, langkah yang terakhir atau pengujian yang terakhir itu dari nelpon dari gedung C ke gedung A. Gedung A itu gedung A. Nah, ininya kita ke atasin ke sini nih, kurang lebih. Pencet. Ke yang satu. Nah, ini nomor 11 itu merupakan kode di nomor gedung A. Kita mau menelpon dari gedung C ke gedung A. Gedung C 13, coba kita telepon 111601. Ring out, warna merahnya berkedip, dan coba kita angkat, connected. Berarti sudah berhasil. Coba kita masukkan lagi 111602. Ring out, berkedip warna merah, dan coba kita angkat, connected atau terhubung. Itu ke 02 ya. Sekarang 111603. Ada bacaan ring out, berkedip warna merah, kita angkat, connected atau terhubung. Berarti nelpon dari gedung C ke gedung A sudah berhasil. Simpulannya, kita telah berhasil mengkonfigurasi VoIP. Walaupun ini beda network, kita bisa berkomunikasi dari gedung A ke gedung B dan gedung C walaupun beda network, karena kita memakai IP route dan juga dial peer itu untuk mendaftarkan nomornya agar bisa berkomunikasi. Nah, sekian pembahasan atau penjelasan konfigurasi VoIP di Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.